got some motherfucking design on right now. Di bab 14 yaitu lab setup. Nah, di materi 14 ini ada pengenalan topologi, yang kedua install Ubuntu desktop, yang ketiga cloning Debian, yang keempat snapshot VM, yang kelima setup topologi, yang keenam konfigurasi RAM atau VM. Oke, langsung saja ke materi pertama. Ini ada topologi introducing. Nah, ini dia topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop kita atau host OS. Jadi kita menyebutnya host OS. Host OS ini akan terhubung dengan router Debian, yang mana router Debian ini dia menggunakan Debian server yang setup nantinya di VirtualBox. Lalu router Debian ini dia akan terkonek ke klien Ubuntu. Lalu router Debian akan terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini terdapat dua server. Yang pertama server Debian, yang kedua server Ubuntu. Jadi kita pada topologi ini memiliki 3 kriteria ya. Yang pertama ada Ubuntu desktop, yang kedua ada Debian server, dan yang ketiga ada Ubuntu server. Oke, lanjut ke materi kedua yaitu install Ubuntu desktop. Klik tools, kemudian pilih new. Nah, di sini kita namai desktop client. Kemudian next, create, next, create. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, bisa teman-teman start. Kemudian ini kita pilih file Ubuntu tadi yang kita download. Kita taruh file Ubuntunya. Nah, ini Ubuntu yang tadi saya download teman-teman. Kemudian open, kemudian start. Oke, tunggu bootingnya sampai selesai. Kemudian ini yang normal installation, kemudian continue. Dan install now, kemudian continue. Yang ini, kemudian continue. Nah, ini apa nama teman-teman ya. Sini. Oke, ini tunggu loadingnya sampai selesai. Lanjut ke materi ketiga yaitu cloning Debian. Jadi, cloning kata lainnya adalah duplikat, yang mana ini membuat kita tidak memerlukan untuk melakukan instalasi kembali. Caranya itu klik kanan, kemudian pilih yang clone. Nah, di sini kasih nama ya teman-teman. Debian clone misal. Terserah teman-teman. Kemudian next, pilih yang full clone, kemudian clone. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ini langsung selesai ya, hanya beberapa detik saja dibanding kita menginstal ulang pada Debian. Oke, lanjut ke materi keempat yaitu snapshot VM. Snapshot digunakan untuk menandakan status pada VM kita. Jadi contoh, kita belum melakukan apapun pada VM router pada Debian server. Ketika saya snapshot dengan penamaan snapshot 1 contoh. Lalu saya melakukan konfigurasi pada router Debian server dan terdapat error. Maka agar error tersebut hilang, saya cukup kembali ke snapshot 1 yang sudah saya buat tadi, sehingga error tersebut akan hilang dan kembali ke status awal. Nah, di sini contoh, klik titik 3 ini, kemudian pilih snapshot. Kemudian tag. Kemudian beri nama, oke. Oke, lakukan pada Ubuntu desktop ya. Klik titik 3, snapshot, tag. Kemudian oke. Nah, lakukan pada virtual machine selanjutnya. Lanjut ke materi kelima yaitu setup topologi. Jadi, apa itu setup topologi? Topologi yang sudah saya siapkan ini terdapat
terdapat host OS yang mana host OS ini akan terhubung ke router Debian server, lalu Debian server dia juga akan terhubung ke internal network. Yang mana internal network ini terdapat Debian server sebagai server 1 dan juga Ubuntu server sebagai server 2. Juga dengan Debian server sebagai router server ini, dia akan terhubung juga dengan Ubuntu desktop sebagai klien. Dan nantinya akan seperti ini. Jadi router Debian terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2 dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Jadi, adapter 3 merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubung antara VM. Jadi, router Debian ini akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, lalu ke internal network menggunakan adapter 3, dan Ubuntu client menggunakan adapter 3. Langsung saja pilih yang Debian clone. Kita klik settings. Kemudian pilih network. Adapter 1 ini, saya ingin terhubung ke host OS 1, yang mana kita harus menggunakan host only. Nah, jangan lupa juga ya, Debian routernya ini dinonaktifkan atau jangan di start. Karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan juga adapter 3, yang mana jika Debian routernya run, maka tidak akan bisa checklist. Karena pada Debian router, adapter 2 ini akan terhubung ke server dan Debian dan juga server Ubuntu. Kita centang pada adapter 2, kemudian connect ke internal network. Untuk nama, berikan nama server network. Nantinya router Debian akan terhubung ke server Debian dan server Ubuntu menggunakan interface network bernama server network. Dan juga server 1 dan server 2 terhubung ke router Debian menggunakan interface yang bernama server network. Lalu adapter 3 ini kita checklist. Yang mana adapter 3 akan terhubung ke klien Ubuntu itu menggunakan internal network dan namanya di sini client network. Oke, kasih nama. Lalu jika sudah, kita klik OK. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya. Sudah menggunakan ke setiap VN. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, dan juga Ubuntu desktop client. Pilih Ubuntu desktop. Kemudian klik settings, kemudian pilih network. Untuk adapter satunya, kita pilih yang internal network. Namanya client network saja. Oke, untuk nama client network, untuk adapter 2 kita checklist, kemudian pilih untuk nama server network saja. Oke, adapter 3-nya kita checklist. Pilih internal network, kemudian klik OK. Oke, ke Debian servernya kita pilih, kemudian kita klik settings. Kemudian pilih network. Adapter satunya kita ganti jadi internal network, kemudian adapter 2-nya internal network. Sini nanti. Dan adapter 3-nya kita checklist. Kemudian klik ke materi ke-6 yaitu konfigurasi RAM VM. Oke, pilih yang Debian server, kemudian klik settings.
Kemudian klik sistem, memorinya kita ubah jadi 512 saja. Prosesornya pastikan 1 ya, kemudian klik OK. Lanjut pada Ubuntu Desktop, klik Settings. Pilih sistem, kemudian ini kita ubah jadi 512. Dan prosesornya 1, oke. Lanjut ke Ubuntu Server, klik Settings. Pilih sistem, prosesornya kita ganti. 512, prosesornya 1, oke. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman.